Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini materi untuk kelas 9 SMP. Di persamaan kuadrat ini, kita akan membahas yang pertama tentang bentuk umumnya. Jadi kita akan belajar bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, nanti di sini kita akan melakukan identifikasi unsur dari persamaan kuadrat. Yang kedua, kita akan belajar tentang mencari akar. Nah, mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini ada 3 teknik. Teknik yang pertama itu adalah pemfaktoran. Teknik yang kedua itu dengan rumus ABC. Yang terakhir itu ada melengkapi kuadratik sempurna. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan belajar tentang bentuk umum. Kita akan belajar tentang bentuk umum dan pemfaktoran terlebih dahulu. Kita lanjut ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama tentang bentuk umum. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Di mana A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat. B-nya itu adalah koefisien dari X dan C-nya itu adalah konstanta. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, misal ada soal 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita suruh identifikasi mana A, mana B, dan mana C. Untuk soal nomor 1 berarti A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti yang nempel di X kuadrat itu adalah 2. Berarti B-nya koefisien dari X. Karena di sini dia dikurangi 3, berarti B-nya itu adalah negatif 3. C-nya konstanta yang tidak ada X-nya, berarti ini positif 4. Oke, soal nomor 2. Misalkan ada 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini kita identifikasi lagi mana A, mana B, mana C. Tapi kalau kita lihat, ternyata yang variabel X-nya itu ada 2, min 4x dan 2x. Sedangkan di bentuk umum masing-masing variabel itu X kuadrat dan X dan konstantanya itu masing-masing 1. Berarti pertama kita selesaikan dulu min 4x dengan ditambah 2x. Nah, kita tulis dulu yang ini. 3x kuadrat min 4x tambah 2x berarti minus 2x, kemudian plus 5-nya kita tulis. Sama dengan 0. Baru bisa kita identifikasi. A-nya itu adalah 3, B-nya itu berarti negatif 2, C-nya itu adalah 5. Soal nomor 3. Misalkan ada 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 2.
Nah, bentuk persamaan kuadrat itu sama dengan 0. Tapi soal nomor 3 belum sama dengan 0. Berarti kita jadikan sama dengan 0. Ini kita pindah ke kiri. Berarti di sini 3x kuadrat tambah 4x tambah 2. Karena dia pindah ke kiri, tadinya positif, berarti jadi negatif. Berarti dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti ini 3x kuadrat ditambah 4x. Plus 2 sama min 2 habis ya, 0 bisa kita coret-coret. Berarti langsung sama dengan 0. Kita identifikasi. A-nya itu 3, B-nya itu 4. Karena C-nya nggak ada, konstantanya tidak ada, berarti C-nya adalah 0. Lanjut ke nomor 4. Misalkan di sini ada 2x kuadrat dikurangi 6 sama dengan 0. Kita identifikasi. A-nya itu sama dengan 2, B-nya. Karena tidak ada yang variabel X-nya, maka B-nya adalah 0. Dan C-nya adalah negatif 6. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua. Pembahasan yang kedua, kita akan mencari akar-akar menggunakan teknik pemfaktoran. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Nomor 1, misalkan ada x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 48 sama dengan 0. Nah, untuk pemfaktoran, langkah pertama, di sini ada min 48. Berarti kita cari angka-angka yang kalau dikali hasilnya negatif 48. Di sini juga ada negatif 2, berarti kita akan mencari angka-angka yang kalau ditambah hasilnya negatif 2. Di sini kita akan dapat angka negatif 8 dan 6. Negatif 8 dan 6. Negatif 8 kali 6 negatif 48, negatif 8 tambah 6 negatif 2. Selanjutnya kita tulis di sini X dapat negatif 8 berarti kita kurangi 8, kemudian dikali dengan X dapat positif 6, berarti kita tambah 6 sama dengan 0. Kemudian yang ini X dikurangi 8 sama dengan 0, min 8-nya ini pindah, berarti tadinya dikurang jadi positif, X sama dengan 8. Kemudian bentuk yang ini, X ditambah 6 sama dengan 0, 6-nya pindah, berarti X sama dengan negatif 6. Berarti kita akan mendapatkan akar-akarnya X sama dengan negatif 6 dan 8. Soal nomor 2. 3x kuadrat dikurangi 11x ditambah 6 sama dengan 0. Karena koefisien dari x kuadrat ya bukan 1, yaitu 3, maka langkah pertama kita kali dulu. Yang depan ini kita kali dengan yang belakang. Berarti di sini 3 dikalikan 6 sama dengan 18. Berarti langkahnya pertama kita cari angka-angka apabila dikali hasilnya 18. Karena di sini ada negatif 11, berarti kita cari angka-angka kalau ditambah hasilnya negatif 11. Di sini kita akan dapat minus 9 dengan minus 2. Minus 9 dikali minus 2 itu 18. Minus 9 ditambah minus 2 itu minus 11. Oke,
Selanjutnya, karena di sini A-nya itu 3 ya, berarti kita tulis 3X dapat negatif 9 berarti dikurangi 9. Kemudian dikali 3X dapat negatif 2 itu kita kurangi 2. Kemudian per dengan A-nya yaitu 3 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan A-nya 2, berarti nanti kita tulis 2X per 2. Kalau misalkan A-nya 5, berarti 5X per 5. Seperti itu. Kemudian, kita lihat di antara 3X min 9 dan 3X min 2, mana yang bisa dibagi 3? Yang bisa dibagi 3 itu adalah 3X min 9, maka kita pilih ini. Nah, ini kita bagi. 3X kita bagi 3 adalah X min 9 bagi 3 adalah minus 3. Kemudian di sini kita tulis 3X minus 2 sama dengan 0. Berarti di sini kita dapat X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Kemudian di sini kita dapat 3X min 2 sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 2 per 3. Berarti kita dapat akar-akarnya X sama dengan 2 per 3,3. Soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah kasus B-nya itu sama dengan 0. Misal ya, ada X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Nah, bentuk ini bisa kita gunakan dengan bentuk A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0. Berarti nanti A plus B, A min B sama dengan 0. Kemudian bentuk X kuadrat min 16 ini kita rubah jadi X kuadrat dikurangi 16 itu kan sama aja 4 kuadrat ya. Sama dengan 0. Berarti X-nya ini adalah A, 4-nya ini adalah B. Berarti X plus 4 dikali dengan X min 4 sama dengan 0. X plus 4 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 4. X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4. Berarti kita dapat nilai X-nya adalah min 4, 4. Cara lain. Kita bisa mengerjakan bentuk soal ini seperti X kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, min 16-nya ini kita pindahkan ke kanan. Berarti X kuadrat sama dengan 16. Kemudian bentuk ini kita akarkan. Kita akar kuadratkan. X kuadrat diakar jadi X, 16 kita akar jadi akar 16. Kita tulis X sama dengan akar 16 itu hasilnya akan ada 2, yaitu positif atau negatif 4. Berarti nilai X-nya adalah min 4, 4. Sama. Soal nomor 4, kasus ini adalah ketika C-nya sama dengan 0. Misal ya, di sini ada X kuadrat dikurangi 3X sama dengan 0. Nah, X kuadrat ini kan artinya X-nya ada 2 ya. X, X. Kita lakukan sifat distributif, berarti X yang ini kita keluarkan, X yang ini juga kita keluarkan. Berarti jadi X
Di sini sebelah kiri sisa 1x, yang sebelah kanan dikurangi 3, sama dengan 0. Berarti ini x sama dengan 0, dan yang ini x min 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3. Dapat x-nya 0, 3. Contoh terakhir, nomor 5. Misalkan ada 2x kuadrat dikurangi 4x sama dengan 0. Ini bisa saja kita langsung seperti nomor 4. X-nya ini ada 2. X. Berarti X yang ini kita keluarkan. X yang ini kita keluarkan. X. Sebelah kiri sisa 2x. Kemudian sebelah kanan sisa min 4. Sama dengan 0. Berarti ini x-nya sama dengan 0. Dan yang ini 2x min 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 4. X-nya sama dengan 4/2. Berarti x-nya sama dengan 2. Didapat nilai x-nya 0, 2. Sekian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Jangan lupa untuk terus berlatih dan belajar matematika. Sampai jumpa.